Eh, Selamat siang, Bu Rani. Apa kabarnya? Selamat siang, Ibu Asri. Alhamdulillah, kabar baik, Bu. Ibu, tadi saya ketemu Ibu Rani. Saya lihat Ibu agak murung nih. Tadi kelihatannya murung. Kenapa nih, Bu? Oh iya, Ibu, sebetulnya saya lagi ada masalah dan mau bercerita kepada Ibu. Oh, Ibu bisa ceritakan ada masalah apa, Bu? Ya, Ibu, saya ini ingin membahas tentang salah satu murid saya, Ibu, yang sering tertidur dalam pembelajaran di kelas. Hal ini sudah berlangsung beberapa minggu yang lalu, Bu, dan saya merasa ini sangat berpengaruh untuk performan belajarnya, Bu. Oh, oke. Jadi Ibu Rani ini mau menceritakan tentang kondisi yang Ibu alami ya pada saat proses pembelajaran. Ada anak yang tertidur ya pada saat proses pembelajaran Bu Rani. Ya, Bu, betul. Hal ini cukup mengganggu buat saya, Bu. Oke Ibu, pastinya hal ini mengganggu Ibu ya. Apalagi ini kan menyangkut tentang murid nih Bu. Nah, karena waktu kita berbicara terbatas nih Bu, saya ingin tanya nih sama Ibu Rani. Eh, Kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita hari ini? Ya, saya ingin agar salah satu murid saya ini yang sering tertidur, dia dapat beraktivitas dalam proses pembelajaran. Oke, berarti Ibu ingin salah satu anak murid Ibu ini bisa beraktivitas kembali ya, beraktivitas kembali dalam proses Ya, pembelajaran. Yang saya mau tanyakan kira-kira apa nih Bu? Kenapa sampai murid itu bisa tertidur di dalam kelas Ibu? ya, mungkin murid saya ini, Ibu, dia tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang saya berikan, Bu. Oke, memangnya metode apa yang Ibu lakukan di dalam kelas sehingga murid merasa tidak tertarik dengan pembelajaran Ibu? Ya, metode yang saya lakukan di kelas itu yaitu metode ceramah, Bu. Makanya anak-anak bosan dan tidak tertarik sehingga mereka memilih untuk tidur di dalam kelas dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik, Bu. Oh, Ibu melaksanakan metode ceramah ya. Apa ada metode lain yang Ibu lakukan di dalam kelas? Ya, saya juga biasanya menggunakan selain metode ceramah, biasanya saya juga menggunakan metode diskusi, Bu. Oh, metode diskusi. Baik, Ibu. Ya. Nah, saya ingin nanya nih sama Ibu Rani, kira-kira metode diskusi ini bisa tidak membantu keaktifan murid di dalam kelas pada saat proses pembelajaran? Sepertinya belum bisa membantu keaktifan murid di kelas UAS karena pembelajaran ini masih berpusat kepada saya sebagai guru, belum berpusat kepada murid, Bu. Oke, kalau begitu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar bisa aktif di dalam kelas? Murid ini bisa aktif di dalam kelas pada saat proses pembelajaran selain dua metode tadi. Ya, yang akan saya lakukan membuat permainan edukasi yang melibatkan semua murid, sehingga tidak ada lagi murid yang merasa bosan dan tertidur di Oke. dalam kelas saat proses pembelajaran, Bu. Betul Ibu, permainan memang penting ya diciptakan dalam pembelajaran agar murid tidak merasa bosan. Nah, Ya, kira-kira permainan edukasi apa nih Bu yang akan Ibu terapkan? permainan ular tangga sepertinya menarik, Bu As. Permainan ular tangga maksudnya yang seperti apa ya Bu? Ya, contohnya begini, Bu. Murid dibagi dalam beberapa kelompok Oh iya iya iya. untuk bermain ular tangga. Pada saat salah satu kelompok melempar dadu dan terdapat ular turun pada permainan, maka kelompok akan menjawab pertanyaan yang tertulis di papan ular tangga, Bu.
Wah, menarik sekali, Bu. Menarik sekali permainannya. Apalagi permainan ular tangga ini sudah familiar ya untuk murid. Ya, Kalau begitu kira-kira apakah permainan ini mampu meningkatkan keaktifan murid di dalam kelas nanti? menurut saya mampu, Bu. Permainan ini cukup efisien untuk dilakukan. Soalnya kegiatan ini tidak memakan waktu yang lama dan dilakukan secara berkelompok. Oke, kira-kira apa ada permainan lain, permainan edukasi lain yang ada di bayangan Ibu Rani? Untuk sementara ini dulu Bu As, dan nantinya saya akan mencari referensi yang lebih menarik lagi dan yang lebih bervariasi Bu. Pasti murid-murid Ibu senang sekali dengan permainan edukasi ini, apalagi permainan ular tangga ya Ibu. Kira-kira Ya, kapan nih Ibu akan memulai proses pembelajaran menggunakan permainan ular tangga ini? mungkin dalam minggu ini Bu, saya akan memulai menerapkan permainan edukasi ini Bu As. Oke deh Ibu Rani, semoga minggu ini permainan ini bisa diterapkan ya di dalam kelas. Saya ingin tanya nih Ibu Rani, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mulai paham kelemahan saya saat proses pembelajaran dan sudah dapat solusi apa yang harus saya lakukan agar murid saya bisa merasa nyaman dan tidak bosan dalam pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Oke, berarti Ibu Rani sudah paham mengenai kelemahannya, kelemahan Ibu Rani, terus sudah mendapatkan solusi untuk perbaikannya ke depannya. Betul sekali, kalau begitu kita ketemu minggu depan ya Bu. Saya ingin tahu nih, mendengar cerita Ibu setelah menerapkan permainan edukasi tersebut. Permainan yang tadinya pembelajaran ini berpusat pada Bu Rani, tiba-tiba berpusat kepada murid tentu saja ya Bu. Ya Ibu. Baik Bu As, terima kasih atas waktunya. Oke Ibu Rani, sama-sama. Sampai ketemu minggu depan. Dadah Ibu Rani. Dadah Ibu As. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Ini dah. Selamat siang Bu Rani. Ibu apa sih mengganggu waktu Ibu? Selamat siang Ibu As. Tentu saja tidak. Ada apa ya? Ibu, saya mau curhat sedikit nih Bu, mengenai kekalutan hati yang saya alami saat ini. Ada masalah apa Bu As? Mungkin bisa diceritakan. Begini Bu, saya ingin cerita. Di sekolah saya kan sudah melaksanakan deklarasi anti perundungan kepada murid. Nah, kemarin itu saya diamanahkan oleh kepala sekolah untuk membawa materi tersebut kepada murid. Namun setelah diperhatikan, ternyata masih ada beberapa guru Bu yang tanpa sadar melakukan perundungan kepada murid. Jadi kekalutan yang Ibu Asri rasakan masih ada beberapa guru ya yang ternyata masih terkesan melakukan perundungan padahal murid sudah dibekali mengenai deklarasi anti perundungan. Iya Ibu, betul sekali Bu Rani. Karena ini percakapan singkat, kira-kira apa yang ingin Ibu Asri dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Bu Rani, saya itu maunya guru itu menjadi teladan untuk murid. Kan tidak etis pada saat murid sudah memahami mengenai perundungan, tapi malah guru-guru yang memberikan contoh yang tidak baik kepada murid yang melakukan perundungannya itu sendiri. Oh, jadi Ibu Asri maunya guru harus memberikan contoh ya, bukan malah sebaliknya. Guru yang terkesan melakukan perundungan tersebut, walaupun mungkin tanpa guru tersebut sadari. Iya Ibu Rani, harapannya saya itu seperti itu. Kalau boleh tahu, perundungan apa yang dilakukan oleh beberapa guru di sekolah Ibu?
Bentuk perundungannya itu, Bu, ada beberapa guru yang melakukan hukuman fisik kepada murid saat murid melanggar aturan. Ibu bisa memberikan contoh aturan seperti apa yang dilanggar oleh murid. Aturannya itu yang dilanggar, Bu, seperti misalnya murid terlambat datang ke sekolah atau murid mengerjakan tugas yang tidak tepat waktu, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ibu kan tadi bilang perundungan yang dilakukan beberapa guru itu kekerasan fisik. Kira-kira kekerasan fisik seperti apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Kekerasan yang dilakukan itu, Bu, misalnya seperti menghukum siswa. Menghukum siswa atau murid lari keliling lapangan. Lalu masih ada beberapa guru yang memukul murid menggunakan rotan, Ibu. Padahal kan itu tidak boleh dilakukan ya, Buran. Harusnya seperti itu ya, Bu As. Kira-kira menurut Ibu, hukuman apa yang pantas diberikan kepada murid selain kekerasan fisik yang Ibu Asri jelaskan tadi? Sebenarnya banyak cara, Bu. Kan kita bisa berbicara baik-baik kepada murid, berbicara dari hati ke hati kepada murid. Tidak perlu menggunakan hukuman fisik dan kita juga harus menanyakan kepada murid apa alasan mereka bisa terlambat ke sekolah, terus alasannya mereka terlambat mengerjakan tugas seperti itu, Ibu. Jadi maunya Ibu Asri kita lakukan percakapan lemah lembut ya kepada murid daripada harus melakukan kekerasan fisik. Lalu apa yang akan Ibu Asri lakukan agar guru-guru tersebut tidak melakukan kekerasan fisik lagi, Bu? Mungkin saya akan melakukan beberapa hal, Ibu. Yang pertama itu kan kemarin kita melaksanakan deklarasi anti perundungan kepada murid nih. Nah, nanti mungkin deklarasi ini akan saya berikan juga kepada guru supaya mereka paham bahwa apa yang mereka lakukan itu termasuk perundungan. Lalu mungkin saya akan berbicara langsung kepada guru yang melakukan perundungan tersebut dan menjelaskan kepada beliau bahwa itu adalah sebuah perundungan. Namun di sini ya tetap, Ibu ya, saya harus melakukannya dengan cara sopan, berbicara secara sopan dengan guru tersebut. Berarti Ibu Asri ingin membawakan materi anti perundungan kepada guru juga ya? Iya, Bu. Dan berbicara langsung dengan guru yang bersangkutan. Nah, kira-kira yang menjadi prioritas untuk Ibu laksanakan yang mana? Mungkin prioritas saya ke depan itu yang melaksanakan materi mengenai anti perundungan itu, Bu. Karena jangan sampai guru yang melakukan kekerasan fisik ini atau perundungan itu belum tahu pasti bahwa oh ini adalah jenis-jenis perundungan nih, seperti itu, Ibu. Oke, kira-kira kapan Ibu Asri akan melaksanakan deklarasi anti perundungan tersebut? Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya, Bu. Namun saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan kepala sekolah tentang kesepakatan waktunya. Oke, Ibu Asri, semoga kepala sekolah cepat memberikan penjelasan untuk waktu pelaksanaannya ya. Aduh, sayang sekali karena kita terbatas oleh waktu. Saya ingin bertanya nih dengan Ibu As. Di titik ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Tentunya yang saya dapatkan itu setiap orang pasti memiliki permasalahan ya, Bu, dan setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Jadi bagaimana kita membicarakan itu kepada orang lain untuk mendapatkan solusi yang lebih efisien. Mungkin dengan dilaksanakannya nanti deklarasi anti perundungan kepada guru bisa memberikan sedikit gambaran kepada para guru di sekolah mengenai tentang hal yang mereka lakukan itu sebenarnya sudah masuk dalam jenis-jenis perundungan. Baik Bu As, setelah mendapatkan waktu pelaksanaan dari kepala sekolah, saya berharap kita bisa berkomunikasi kembali untuk mengetahui hasil dari pemberian materi anti perundungan yang akan Ibu sampaikan kepada guru-guru di sekolah Ibu. Semoga sukses ya Bu As untuk Terima kegiatan kasih. nantinya. Terima kasih Ibu Rani atas waktunya dan sudah mau mendengarkan permasalahan saya yang terjadi di sekolah.
Sama-sama Ibu Asri sayang, sampai ketemu lagi ya. Sampai Dah. ketemu Ibu, dadah. Iya, Assalamualaikum Ibu. dah. Waalaikumsalam.